London has fallen. Cerita dimulai di mana aksi pemboman terbesar yang terjadi di Filipina yang menewaskan banyak warga sipil. Dari hasil penyelidikan polisi dan pihak intelijen, bahan kimia yang digunakan diduga dilakukan oleh Barkawi, seorang pemimpin teroris dan penjual senjata ilegal yang menjadi incaran pemerintah Amerika. Di tempat lain, sebuah mobil berhenti di sebuah rumah yang dijaga ketat oleh para penjaganya. Rupanya itu kedatangan Raza, salah satu anak Barkawi yang menemui ayahnya. Kedatangannya guna merundingkan rencana pernikahan putri mereka. Raza memberitahukan ayahnya bahwa koleganya dari Afghanistan berhasil menyuap intelijen musuh mereka, sehingga dapat mengetahui jika salah satu agen ayahnya telah berkhianat sehingga dia membunuhnya. Mengetahui hal itu, dia meminta anaknya untuk menghabisi keluarganya. Pesta pernikahan Putri Barkawi pun berlangsung meriah. Tapi ternyata salah satu agen kaki tangan pemerintah Inggris di bawah MI6 berhasil menyusup ke acara tersebut sebagai pekerja catering. Dari informasi tersebut, pangkalan militer Amerika di Nevada dapat memantau lokasi pesta. Hingga akhirnya Pentagon menyetujui untuk melakukan serangan terhadap pesta keluarga Barkawi. Dengan menggunakan drone, mereka memusnahkan pesta itu. Jahat ya. 2 tahun kemudian, Mike Banning, seorang paspampres, sedang menemani Presiden Amerika bernama Benjamin untuk jogging. Mike menceritakan jika istrinya akan segera melahirkan anak pertamanya. Sesampainya di rumah, Mike diberitahukan istrinya bahwa calon kamar si bayi mereka telah dilengkapi dengan CCTV guna memantau kamar tersebut. Dia pun berniat mengajukan cuti. Di istana kepresidenan, Presiden Benjamin mendapat kabar bahwa PM Inggris baru saja meninggal. Mike mendapat panggilan untuk datang ke Gedung Putih. Di London, para pejabat sedang sibuk merencanakan pemakaman PM mereka di sebuah katedral yang akan dihadiri oleh para pemimpin dunia termasuk Presiden Benjamin. Hanya Presiden Rusia yang tak akan datang ke London. Dikarenakan ratusan warga London sering bepergian ke Suriah dan negara Timur Tengah lainnya, sehingga pemimpin negara-negara lain meminta pengamanan lebih ketat dan secara khusus dilakukan. Sayangnya pemerintah Inggris mengabaikan hal itu. Di tempat lain, Benjamin memanggil kedua tim dekatnya. Bu Lin mengingatkan agar presiden tak perlu menghadiri proses pemakaman PM Inggris dengan alasan rencana ini sangat mendadak sehingga pihak Inggris tak memiliki persiapan yang cukup. Namun si presiden tak mempermasalahkannya dikarenakan ini acara kenegaraan. Karena tak dapat membatalkan rencana atasannya, sehingga Bu Lin harus pergi duluan guna melakukan koordinasi dengan polisi setempat. Saat bertemu Mike, Wapres Alan menceritakan liburannya saat berada di Pulau Jekyll. Karena rencana Gedung Putih sehingga rencana cutinya batal. Sebelum kepergian, Mike mengantarkan istrinya untuk menginap di rumah ibu mertuanya sambil menunggu proses kelahiran. Dan Air Force One pun meluncur ke London. Pada hari H, jam 8.30 pagi di kantor ruang komando Inggris, sang jenderal mengingatkan stafnya untuk bertugas dengan baik karena mereka akan mengawasi begitu banyak pemimpin dunia yang akan tiba hari ini. Di Bandara Stansted 30 km dari London, jam 14.30, Air Force One telah landing. Rombongan berganti dengan helikopter untuk mencapai lokasi katedral. Di katedral jam 15.00, semua pasukan keamanan telah menempati posisinya. Sementara helikopter Presiden Benjamin mendarat di Somerset House yang segera menuju katedral. Di istana Buckingham, Kanselir Jerman menerima bunga dari gadis cilik. Beberapa saat kemudian, PM Kanada pun dalam perjalanan menuju istana. Sementara PM Jepang terjebak dalam kemacetan di jembatan karena iring-iringan para pejabat lainnya. Presiden Prancis masih menunggu di sebuah perahu.
Setelah tiba di istana, iring-iringan Presiden Benjamin turun dari mobilnya. Mike telah berfirasat bahwa ada yang tak normal dengan tim keamanan kerajaan. Presiden Benjamin diterima perwakilan istana, sementara iring-iringan tamu negara masih berlanjut. Saat pemeriksaan, polisi malah memasangkan bom di mobil Perdana Menteri Kanada. Ternyata tim keamanan telah disusupi oleh teroris. Beberapa saat kemudian, mobil itu pun meledak. Seiring dengan itu, maka seluruh penyerangan pun dimulai di berbagai tempat, hingga membuat Mike dan Benjamin terkejut. Mike berusaha menyelamatkan presidennya. Rupanya aksi teroris ini memang telah direncanakan dengan matang, di mana mereka telah menyusup ke berbagai titik penting. Hal ini membuat tim keamanan Inggris dipermalukan. Dalam kondisi terjepit, Fogg dapat menjemput Benjamin dan Mike untuk pergi dari TKP. Namun para teroris terus mengejarnya. Mereka diburu dari berbagai arah. Hingga akhirnya Mike harus mengambil alih kemudi karena Fogg tewas tertembak. Dengan susah payah Mike berhasil membawa presiden menaiki helikopter. Sesaat mereka aman untuk menuju Air Force One. Sultan memberikan laporan pada Barkawi tentang aksi mereka. Dia merubah rencana itu menjadi Plan B, karena mereka telah dapat merubah dunia. Sultan berhasil mematikan listrik di wilayah London sehingga komunikasi mereka terganggu. Di Gedung Putih, mereka terkejut karena London dapat dilumpuhkan. Sementara tim bantuan yang terdekat baru akan tiba 2 jam kemudian. Sesaat mereka gembira karena presiden telah berada di helikopter. Namun tak diduga para teroris terus mengancamnya dengan menembakkan rudal dari atap gedung. Rupanya semua ini telah direncanakan dengan baik, hingga mereka melanjutkan pertempuran itu. Setelah kedua helikopter penjaga mereka terjatuh, kini helikopter presiden pun berhasil ditembak jatuh. Untunglah Mike dan presiden berhasil selamat. Namun Lynn harus tewas karena tertusuk benda tajam. Pihak Gedung Putih telah mengetahui jika aksi itu ternyata ulah Barkawi. Mereka melanjutkan pelariannya. Insting Mike yang sangat tajam dapat mengetahui polisi Inggris yang sebetulnya adalah teroris yang menyamar. Setelah melumpuhkannya, dia dapat mengambil beberapa senjata miliknya. Di stasiun bawah tanah, mereka terus diburu oleh musuhnya. Kamran terkejut mengetahui Raza anak Barkawi dapat dilumpuhkan oleh Mike. Kamran memberitahukan bahwa mereka akan membunuh presiden secara live di YouTube. Karena aksi brutal mereka membuat Gedung Putih tak mempercayai siapa-siapa lagi. Alasannya semua tempat telah disusupi mereka termasuk saluran komunikasi. Dalam suatu kesempatan, Presiden Benjamin meminta Mike agar membunuhnya jika situasi mereka terpojok. Dia tak ingin dieksekusi secara live. Perselisihan Gedung Putih dan Kerajaan Inggris pun dimulai, di mana Gedung Putih menyarankan agar London menyerah dan menarik semua tim keamanannya dari lapangan, sehingga mereka tahu anggota teroris yang masih beraksi. Namun pihak Inggris tak ingin London menjadi daerah peperangan baru karena akan mengancam warganya. Di tempat lain, Mike menemui koleganya agen MI6 bernama Zack. Mereka menerima pesan dari Gedung Putih bahwa tim Delta terdekat sedang menuju mereka guna mengevakuasi presiden ke kedutaan Amerika. Tapi tamu tak diundang pun keburu datang ke TKP. Anehnya, agen MI6 tak mau membantu Mike guna menyelamatkan presiden.
Mereka hanya memberikan mobil untuk digunakan saat meloloskan diri. Dalam detik-detik terakhir, Benjamin dapat menolong Mike yang hampir saja tertembak. Agent Zack menduga bahwa pejabat otorisasi tertinggi mereka yang terlibat dengan aksi teroris ini. Jam 19.30, Mike dan Presiden menuju kedutaan Amerika. Dari hasil pantauan intelijen Amerika bahwa gedung kosong itu adalah markas teroris, tapi pejabat keamanan Inggris tak mempercayai hal tersebut karena gedung itu tak jauh dari gedung mereka. Dalam perjalanannya, mereka dihadang oleh pasukan Barkawi. Karena lengah, mobil mereka terbalik dan Presiden Benjamin berhasil diculik. Dalam kondisi terpojok, tim Delta di bawah pimpinan Davis sampai di TKP dan menolong Mike. Awalnya Mike tak diizinkan bergabung dengan mereka, tapi dikarenakan dia telah berusaha menyelamatkan presiden selama ini, tentu tak rela jika presidennya tewas. Agent Jack mematikan semua kode akses CCTV mereka karena teroris memanfaatkan jaringan tersebut. Di bagian lain mereka membawa presiden pada Kamran yang sedang mempersiapkan siaran live untuk mengeksekusinya. Mike dan tim Delta melanjutkan pertempurannya agar mereka sampai di gedung kosong diduga presiden berada di sana. Setelah mendekati gedung tersebut, Mike memberikan tombol pemacu bomnya pada Davis yang harus meledakkan sesuai perintahnya nanti. Sementara Mike menyusup ke gedung tersebut. Karena kondisi listrik berhasil dipadamkan sehingga aksi Kamran jadi terganggu, mereka harus menyalakan generator. Kamran yang kesal akhirnya memukuli Benjamin. Dia menjelaskan bahwa adiknya tewas saat melangsungkan pernikahannya. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Hal ini membuat Mike tertangkap basah. Untunglah dia dapat membunuh semua penjaga. Pukul 19.57, hanya 3 menit tersisa sebelum Presiden Benjamin dieksekusi. Mike terus mencari tahu keberadaannya. Hingga jam 7.59, Sultan sedang menyambungkan koneksi internetnya. Tepat jam 20, Kamran menyiarkan eksekusi Presiden Benjamin dengan siaran live-nya. Semua warga dunia terkejut dengan aksi tersebut. Sambil memegang golok yang dikalungkan di leher presiden, semua orang ketakutan dengan aksi pancung tersebut. Hingga detik-detik terakhir, Mike dapat masuk ke ruangan itu sehingga eksekusi presiden jadi batal. Kamran yang sepertinya tak bisa mati, dia selalu dapat bertahan walau Mike menghajarnya berkali-kali. Hingga akhirnya presiden kembali dapat menyelamatkan Mike karena Sultan melemparkan granat padanya. Setelah pergi dari ruangan itu, kini mereka harus melanjutkan pertempurannya dengan para teroris. Karena semua amunisi telah habis dan posisi mereka sudah terjebak, Mike meminta Davis untuk segera meledakkan gedung tersebut. Walau awalnya ragu, tapi karena Mike memohonnya, akhirnya gedung itu pun hancur. Sementara Mike dan presiden berhasil meluncur melalui jalur lift. Setelah ledakan usai, tim Delta menemukan keduanya masih hidup. Di bagian lain, Zack dapat menemukan siapa pengkhianat di MI6. Ternyata atasannya John. Dia telah disuap oleh Barkawi dengan bayaran $20 juta. Walau John berusaha mengajak Zack untuk berdamai, tapi Zack tetap ingin menangkapnya. Karena keras kepala John yang ingin tetap kabur, sehingga Zack terpaksa menembaknya. Di tempat lain, Wapres Alan menghubungi Barkawi. Namun dia tak diduga jika drone itu sudah membidik dirinya. Hingga Barkawi dan para penjaganya pun tak selamat. To rebuild. In the words of Prime Minister